Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa kembali pagi yang cerah ini bersama dengan Mama Jitni dan ditemani oleh Bapak Jitni di sini ya. Agak berbeda pada vlog hari ini. Pagi ini kita mau membahas tentang namanya goib. Ya, goib itu tentang ya masih seputaran perwarungan ya, jual beli di warung sembako ya, sederhanakah besarkah, yang garis besarnya tentang goib itu tadi, ciri-ciri warung yang terkena namanya sihir ataupun magic ya. Yang membahas ya, terkadang kenapa toko itu sepi, apakah terkena namanya sihir atau magic ya. Jadi di sini ada artikel yang Mama Jitni baca ya. Seperti ada hanya 4 poin ya. Nanti kita bahas bersama dengan Bapak Jitni. Oke. Yang pertama, padahal tokonya buka tapi selalu dianggap tutup. Oke. Mama Jitni pernah mendengar seperti itu ya, kejadian Mama Jitni dulu, walaupun misalnya tidak berhubungan dengan jual beli sembako ya, tapi masih dalam jual beli lah ya, jual beli pakaian dulu waktu masih di Kalimantan. Terkadang ada pembeli ya, Mbak, kemarin saya lewat tokonya tutup enggak? Jam berapa Mbak datangnya? Nah, Mama Jitni ngomong seperti itu pemirsa. Jam 8, buka kok Mbak. Kok tutup ya? Nggak ada buka saya lihat. Nah, seperti itu kejadiannya. Padahal kalau kita secara rasional toko kita buka, kita pajang namanya, mungkin dibanyaknya barang-barang, tetapi di mata salah satu pelanggan tersebut kenapa bisa tertutup? Kenapa bisa demikian? Kalau menurut Bapak Jitni bagaimana Bapak? Iya, bisa saja mungkin orangnya tidak memperhatikan pas lewat situ, jadi dikiranya tokonya tutup, atau mungkin pas memang tutup. Tapi memang ya ada kejadian itu sering terjadi, terdengar di masyarakat. Kayak kemarin itu yang tukang kurir yang di daerah mana itu, tukang kurir bercerita di TikTok itu yang viral itu, dia bilangnya disuruh mampir ke warung temennya, tapi dia tidak pernah melihat warungnya itu di mana gitu. Jadi suatu saat diceklah warung temennya situ, ternyata ada warung di situ. Nah, dia baru tahu kalau ada warung sebesar situ, padahal tiap hari dia lewat ke situ, dan di situ itu setaunya cuma kebun-kebun dan pohon pisang-pisang. Tapi sekalinya dicek situ, ternyata memang ada warung besar di situ punya temennya. Jadi istilahnya yaitu bilangnya kena sihir, ditutup orang. Percaya tidak percaya ya, tapi itu memang sering terjadi di masyarakat, cerita-cerita seperti itu. Atau mungkin memang mereka pas lewat tidak memperhatikan, atau ya tidak tahu lah. Tapi yang jelas kayak dulu di pasar Teluk itu kan ya kan ada kan sering ya, cerita seperti itu, curhat orang cerita seperti itu, bilangnya ndak ada jualan es tapi ndak ada anunya, isinya ndak ada apa, kulkasnya ndak ada, ndak kelihatan gitu, padahal di situ nyata-nyata di depan ya Pak ya. Iya, ada jualan es, jualan freezer di situ, jualan es macam-macam, tapi bilangnya ndak kelihatan. Ya begitulah ya, padahal mungkin kan lewatnya pagi ya, mau berbelanja pagi. Yang namanya warung kan semakin pagi bukanya semakin bagus ya Pak ya, jadi banyak menjaring namanya pembeli. Tapi kalau 1 atau 2 kali mungkin bagus, tapi kalau keseringan itu bagaimana Pak? Misalnya sering gitu kan, udah hampir tiap hari kok kesana ndak ada, itu bagaimana menurut Bapak? Ini kita pandangannya secara namanya rasional ya Pak ya. Nah, bagaimana menurut Bapak? Kalau sekali 2 kali mungkin tidak memperhatikan, tapi kalau orangnya tersebut sudah beberapa kali kesana seperti yang kejadian yang Anda sampaikan tadi, itu bagaimana? Itu memang mungkin secara
Contohnya seperti tadi, yang tuh si kurir tadi tidak tahu bahwasanya dia temennya itu mempunyai warung. Terus saat dikasih tahu temennya bahwa dia punya warung, dicek, kemudian dia lihat. Nah itu kan kalau dipikir secara rasional itu kan salah satu strategi marketing dengan cara memberitahu dari mulut-mulut ke orang, ya kan? Dari ibaratnya promosi secara manual ya Pak. Ya, nah itu kan bisa dibilang itu kayak strategi marketing. Nah mungkin kalau orang tidak memperhatikan toko kita, ya mungkin marketingnya kurang, mungkin bisa secara spanduk atau secara lebih dibicarakan secara mulut ke mulut, secara media sosial sekarang kan. Betul. Banyak kan. Nah kita kalau pikiran rasionalnya seperti itu aja, kurang strategi marketing, begitu aja, kurang promosi ya kurang Pak ya. promosi. Apalagi banyak secara media sosial kan, WA bisa promosikan setiap pagi buat status Facebook ataupun media sosial lainnya. Oke, itu dia yang pertama tadi ya poinnya ya. Ibaratnya toko buka setiap hari tetapi di mata namanya pembeli itu tutup. Itu yang pertama. Poin yang kedua, pembeli itu gampang pergi. Maksudnya seperti ini pemirsa. Ada pembeli datang ke warung kita berbelanja, ya ibaratnya cuma sekedar melirik tapi langsung pergi. Menurut Bapak Jit ini bagaimana ini Pak? Simpulannya bagaimana ini? Apakah ini akibat pengaruh sihir atau bagaimana? Kalau menurut secara rasional sih ya mungkin pelayanan ya. Pelayanan, terus tata letak toko. Tapi yang intinya ya komunikasi antara penjual dan pembeli itu ya, kalau akrab diakrabi, sering ngobrol ya pasti betah lah. Karena kadang sebagian orang itu memilih suasana toko, lingkungan toko itu daripada membeli barang itu sendiri. Jadi intinya mereka akan betah di toko ya. Itu mungkin ya itulah penataan warung dan komunikasi pembeli dan penjual itu kan. Atau intinya seperti ini ya Bapak Jidni, kalau dari Mama Jidni sendiri ya, ibaratnya salah satunya untuk memberi kenyamanan kepada pembeli itu ada label harga dicantumkan. Jadi mungkin belanjanya bawa uang cuma seberapa, dilihat nominal harga yang tercantum di barang tersebut sesuai dengan isi dompetnya, jadi tidak canggung. Bisa jadi juga itu Bapak Jidni. Terus ya ketika ada pembeli datang ya jangan main HP, jangan ibaratnya mungkin di dapur lagi ngerjakan sesuatu harus cepat datang gitu dianya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi pembeli itu diusahakan betah pastinya di warung kita. Iya itu seperti mungkin sapaan atau pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya sepele kepada pembeli pada member itu sangat bisa penting ya. Mungkin apa kabar, gimana kabar anaknya gitu. Banyak terjadi namanya obrolan ya, obrolan santai. Oke dia. Yang ketiga itu banyak keganjilan. Maksudnya banyak keganjilan yaitu mungkin ada seperti bau busuk di depan toko, ada berhamburan namanya garam atau mungkin lalat di mana-mana. Itu menurut Bapak Jidni bagaimana itu? Kalau itu perasaan aja ya, sugesti mungkin. Kayak di sini di depan toko sini ya. Warung pagi itu saya kalau buka itu baunya wangi sekali. Pagi subuh wangi. Subuh ya, seperti nah subuh. Ternyata saya telisik bau wangi itu di ujung gang situ memang tetangga itu menanam pohon kayak pohon yang untuk orang meninggal itu kayak kamboja, kayak apa itu, nah pohon-pohon melati kayak gitu tuh memang dia punya tanaman di situ, jadi ke bawah angin kalau pagi, anginnya kan masih segar makanya kan, jadi ke bawah, jadi enggak sih, itu perasaan aja saya kira. Tapi memang ya kadang orang ada yang percaya itu hal-hal mistis, goib, dikerjai orang, disihir orang. Ya kebanyakan seperti itu Bapak Jin. Karena orang-orang juga
melakukan itu ya, karena orang yang pergi ke dukun untuk ngerjai orang itu mereka memang ada ya iya seperti itu ya, melakukan disebari paku. tanah, sebari tanah kuburan, sebari kertas. Karena saya punya teman sendiri ya dulu di perantauan dulu, yang siapa itu ya, teman saya itu yang jualan nasi goreng, tapi ada saingannya di depan, dan Depan-depanan gitu ya Bapak? iya, dan itu dia karena saking percayanya hal-hal seperti itu tuh malah dia curiga sendiri, malah kayak selalu was-was gitu ya, selalu was-was kalau ada orang penjual saingannya itu lewat depan itu Curiga. curiga. Terus dari ujung ke ujung itu di depan warungnya itu dilihati apakah ada yang dibuang sesuatu, apakah gini-gini itu, pokoknya ya itu kalau udah terpengaruh hal-hal seperti itu masuknya ke sugesti dan hatinya akan selalu was-was begitu, suudon, dan ya pokoknya malah jadi penyakit lah kayak gitu tuh, seperti itu. Jadi intinya kalau namanya hal-hal ganjil itu, banyak lalat itu, intinya jaga kebersihan, apalagi seperti warung sembako ya dipel lah, disapu, dipel, ditata yang rapi gitu dia. Jadi mungkin ada seperti bangkai-bangkai tikus atau apa ya dibuang. Iyalah, kalau warung sembako anu itu kan Pasti bangkai tikus itu normal, karena bener. memang tempatnya tikus makanan, cari Indomie, Supermie kayak gitu, itu pasti sasaran tikus. Nah, Jadi memang harus dibersihkan, dipel ya, gitu dianya. Oke, yang poin yang terakhir ini Bapak Jitni ya, ada 4 poin aja yang kita bahas hari ini. Poin yang keempat itu tidur sering diganggu, ibaratnya gelisah karena katanya ya terkena sihir ataupun magic tadi. Jadi ada yang aneh-aneh, ibaratnya perasaan gelisah dan sebagainya. Menurut Bapak Jitni bagaimana? ya itu tadi, kalau selama ini belum pernah melihat hal seperti itu ya, tapi yang ada sih beberapa itu tidur diganggu itu, maksudnya begini, pernah ngalami, cuma itu ada suara orang pas istirahat, ada suara orang beli gitu, Ternyata tidak ada, dilihat tidak ada. Nah itu sering, itu tidak sekali 2 kali, dan betul-betul jelas dilihat didengar, bahkan bukan hanya saya, si Jitni juga yang masih kecil itu pun kadang dengar suara itu ada beli tumbas gitu, karena dilihat nggak ada. Nah itu mungkin kalau menurut saya sih itu suara-suara apa ya, memori kebiasaan yang sehari-hari ada orang beli, jadi kadang ke bawah ya, kadang perasaan itu ke bawah, ada beli gitu, ada suara angin sedikit itu jadinya malah suara mantul beli ya Pak ya, mantul. Iya, ada suara apa dikit itu suaranya kedengaran suara beli. Nah gitu saya alihkan ke hal positif seperti itu, jadi bukan hal-hal kayak seperti kemarin yang kejadian malam-malam ada gerak-gerak sendiri itu, anak-anak melihat itu kan heboh sempat ya, malam-malam tiba-tiba ada benda bergerak sendiri di toko. Nah ternyata kipas angin yang lupa dimatikan, dan itu gosipnya udah menyebar kemana-mana ya, ada penampakan hantu, tapi ternyata cuma kipas nyatanya. Oke, jadi itu tadi 4 poin yang Mama Jitni dan Bapak Jitni bahas ya, ibaratnya ciri-ciri warung yang terkena sihir. Tapi ibaratnya kembali ke pemirsa semua, ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau secara namanya rasional ya bisa diatasi pemirsa. Dan juga ibaratnya ya, yang pertama sekali jangan pergi ke dukun ya, tak ada gunanya pemirsa. Yang mana kalau kita sebagai muslim sholat kita 40 hari tidak diterima, melangkahkan kaki aja ke sana ibaratnya sudah berdosa besar gitu. Intinya setiap pagi ya sholat subuh, bacakan Al-Quran, bacakan ibaratnya ayat-ayat kursi, surat-surat pendek. Jadi minta sama yang maha kaya, maha
Maha segalanya. Semoga hari ini dilancarkan. Kalaupun hari ini hasilnya sedikit ya mungkin seperti inilah takaran rezeki kita. Insya Allah kedepannya lebih banyak lagi. Oke, demikian podcast Mama Zidni yang istimewa pagi ini bersama dengan Bapak Zidni ya, Bapak Zidni. Semoga bermanfaat ya. Kembali lagi ke pemirsa menilai bagaimana, apakah warungnya pernah mengalami seperti ini atau tidak. Intinya buat Mama Zidni pribadi, pelayanan yang utama lebih ditingkatkan, ketersediaan barang juga dipenuhi, dicukupi, modal yang ada jangan diputar untuk kegiatan yang lain, tapi tetap dibelanjakan sehingga dari yang terkecil bisa insya Allah menjadi besar, bisa menjadi seperti teman-teman yang lain. Dari beberapa poin tersebut mungkin teman-teman atau pemirsa pernah mengalami ya di warungnya kah, di rumahnya kah, atau di tempat di tempat manakah pernah mengalami. Monggo silakan di komentar, jadi nanti kita bisa sharing-sharing ya. Intinya selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai jumpa vlog Mama Zidni selanjutnya.